Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut materi kita masuk sekarang ke contoh D. Nilai dari 2 tan X dibagi dengan 1 ditambah tan kuadrat X adalah. Nah, di sini kalau kita lihat di pilihannya di sana, di sini ada sin dan cos saja ya. Nah, berarti di sini untuk kita harus sederhanakan bentuk tannya ini ke dalam sin dan cos, dimana kita ketahui bahwa 1 tambah tan kuadrat X itu kan sama dengan secant kuadrat X ya, sehingga bisa saya tulis 2 tan X dibagi 1 tambah tan kuadrat X itu sama dengan 2 tan X dibagi dengan secant kuadrat X, karena ini 1 plus tan kuadrat X itu sama dengan secant kuadrat X ya. Nah, setelah itu sekarang kita rubah dia lagi seperti sebelumnya. Jika kalian menemukan bentuk cosecant, secant, kotangan, dan kotan, alangkah baiknya kalian rubah ke dalam sin atau cos. Nah, dimana tangan itu kan sin per cos ya, berarti 2 tan X sama dengan 2 kali sin X per cos X. Nah, secant kuadrat X itu sama artinya dengan 1 per cos kuadrat X, atau kebalikan dari cos ya. Nah, sehingga secant kuadrat X ini saya ganti menjadi 1 per cos kuadrat X. Nah, setelah itu di sini 2 kali sin X per cos X ini kan dibagi. Nah, ini alangkah baiknya kalau penyebutnya itu bentuk pecahan, alangkah baiknya kalau kalian rubah dia ke dalam bentuk perkalian. Nah, sehingga akan menjadi 2 sin X dibagi cos X dikali dengan, nah ingat kalau kalian mengubah bentuk pembagian ke bentuk perkalian itu nanti dia dibalik. Nah, yang tadinya 1 per cos kuadrat X menjadi cos kuadrat X dibagi 1. Nah, ini kalau saya jabarkan ini akan menjadi 2 sin X per cos X. Nah, cos kuadrat X itu artinya adalah cos X dikali dengan cos X. Ingat, cos X dengan cos X ini sama, habis dibagi, tersisa tinggal 2 sin X dan cos X. Berarti jawabannya di sini adalah A, 2 sin X dikali dengan cos X. Baik, kita masuk ke contoh X. Tan X dikali dengan sin X ditambah dengan cos X senilai dengan. Nah, kalau kita lihat di pilihannya di sini ada sin cos tannya ya, berarti alangkah baiknya kita rubah bentuk ini, atau berarti bentuk tannya ini ke dalam bentuk sin dan per cosnya ya, sehingga diperoleh tan X kali sin X ditambah cos X itu sama dengan, nah tan X itu kan sin per cos ya, berarti sin X dibagi dengan cos X. Ini dikali sin X ditambah dengan cos X. Nah, kemudian di sini kita kalikan sin X kali sin X itu adalah sin kuadrat X dibagi cos X ditambah cos X. Nah, karena di sini penyebutnya cos X, biar sama penyebutnya di sini juga cos X, maka ini bisa saya tulis menjadi sin kuadrat X dibagi cos X ditambah dengan cos X per cos X ya, dikali dengan cos X. Karena cos X per cos X itu kan 1 ya, 1 kali cos X kan tetap cos X. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini sudah sama penyebutnya ya, ini bisa saya jabarkan menjadi sin kuadrat X ditambah dibagi cos X tambah cos X kali cos X itu adalah cos kuadrat X dibagi dengan cos X. Nah, ini karena sama penyebutnya ini bisa saya gabung jadi satu menjadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu dibagi dengan cos X. Nah, ingat tadi di awal ya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Berarti di sini bisa saya ganti menjadi 1 per cos X. Nah, 1 per cos X, 1 per cos X itu kan sama artinya dengan secant X ya. Kalau secant kuadrat X itu kan sama dengan 1 per cos kuadrat X. Berarti kalau 1 per cos X berarti itu sama dengan secant X. Nah, jadi di sini tangan X kali sin X tambah cos X itu sama dengan secant X. Berarti jawabannya di sini adalah D. Contoh yang ke F. 1 per secant theta dikurangi dengan tan theta senilai dengan, oke, kalau kita lihat dari pilihannya itu bentuknya masih dalam bentuk secant theta dan tan theta saja ya, sehingga untuk kita menyelesaikan soal ini
sebaiknya kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu bentuk sekawan dari secant theta dikurangi dengan tan theta itu adalah secant theta ditambah dengan secant theta. Nah, kalau misalkan di sini plus, misalkan secant theta tambah tan theta, maka bentuk sekawannya itu adalah secant theta dikurangi dengan tan theta. Oke, berarti dibalik ya. Kalau di sini plus, berarti di sini akan negatif bentuk sekawannya. Kalau di sini negatif, maka bentuk sekawannya itu adalah positif. Sehingga 1 dibagi secant theta dikurangi tan theta ini kita kalikan dengan secant theta ditambah dengan tan theta per secant theta ditambah dengan tan theta. Nah, ini karena kalau secant theta tambah tan theta dibagi dengan secant theta ditambah dengan tan theta itu kan sama dengan 1 ya. 1 dikali 1 per secant theta kurangi tan theta kan tetap jadi sama dengan 1 per secant theta kurangi tan theta ya. Berarti tidak mempengaruhi nilainya. Nah, setelah itu kita kalikan sekarang menjadi 1 dikali secant theta tambah tan theta itu sama dengan secant theta ditambah dengan tan theta dibagi dengan secant theta kurangi tan theta dikali dengan secant theta ditambah dengan tan theta. Nah, setelah itu ini kita akan sederhanakan untuk yang di bawah, di mana akan menjadi secant theta tambah tan theta dibagi dengan, nah, jika kalian menemukan bentuk A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, ini faktoran ya, itu sama artinya dengan A kurangi B dikali dengan A plus B. Nah, kalau yang ini secant theta dikurangi tan theta dikali dengan secant theta tambah tan theta, berarti secant theta ini sebagai A-nya ya, dan B itu adalah tan theta-nya. Maka ini bisa kita rubah menjadi secant kuadrat theta dikurangi tan kuadrat theta. Seperti yang di sini ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, setelah itu kita ketahui bahwa 1 ditambah tan kuadrat theta itu kan sama dengan secant kuadrat theta ya. Maka kalau misalkan secant kuadrat theta dikurangi tan kuadrat theta itu pasti sama dengan 1. Ini pindah ruas ya. Nah, jadi di sini saya bisa sederhanakan menjadi secant theta tambah tan theta dibagi secant kuadrat theta tambah tan kuadrat theta tadi ini sama dengan 1 ya. Jadi di sini saya ganti dengan 1. Sehingga diperoleh di sini, nah, secant theta tambah tan theta bagi 1 kan akan menjadi secant theta ditambah dengan tan theta. Berarti di sini jawabannya adalah A. Demikian untuk penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.